Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dari Ibnu Umar ia berkata, aku bersama 10 orang sahabat dan aku adalah yang ke-10-nya telah mendatangi majelis Rasulullah SAW. Seorang Ansar telah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling bijak dan paling pandai di kalangan manusia? Nabi SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat maut dan orang yang paling banyak mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Mereka lah orang-orang yang paling bijak. Mereka memperoleh kemuliaan di dunia dan kedudukan yang paling mulia di akhirat. Arsyad Ibnu Abi Dunya, Tabrani dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar ia berkata, aku bersama 10 orang sahabat dan aku adalah yang ke-10-nya telah mendatangi majelis Rasulullah SAW. Seorang Ansar telah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling bijak dan paling pandai di kalangan manusia? Nabi SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat maut dan orang yang paling banyak mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Mereka lah orang-orang yang paling bijak. Mereka memperoleh kemuliaan di dunia dan kedudukan yang paling mulia di akhirat. Arsyad Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Tabrani. Terangan. Masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menasihati manusia dengan berbagai cara agar manusia mengingat maut sebanyak-banyaknya. Dia menyadari kepastian maut. Beberapa riwayat telah dibahas dalam keterangan hadis mengenai memendekkan angan-angan. Dalam hadis-hadis disebutkan juga terdapat perintah Nabi SAW, berbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan atau maut, karena hal itu merupakan masa yang sangat penting yang ditekankan oleh Nabi SAW. Maka kita akan membicarakan secara rinci di sini. Orang-orang yang sering mengingat maut tentu mendorong untuk mengurangi angan-angan, dan ia sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mengingat maut juga menyebabkan manusia tidak mencintai dunia. Mengingat maut akan menghalangi manusia dari mengumpulkan harta, lalu meninggalkan dunia. Mengingat maut juga akan membantu dalam mengumpulkan simpanan untuk akhirat kelak, dan ia akan menyebabkan untuk terus bertaubat dari dosanya. Apabila seorang sering mengingat maut, ia tidak akan dizalimi oleh orang lain dan melanggar hak orang lain. Singkatnya, mengingat maut mengandung banyak manfaat. Inilah sebabnya para masyaikh seringkali menganjurkan bermuraqabah tentang maut kepada sebagian murid mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang pemuda bangun di majelis Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai di kalangan orang-orang yang beriman? Nabi SAW menjawab, orang yang sering mengingat maut dan melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum maut menemuinya. Suatu ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah tanda-tandanya? Tandanya bahwa cahaya Islam telah memasuki dada. Nabi SAW menjawab, muncul kebencian terhadap dunia sebagai tempat harapan palsu dan condong kepada tempat kediaman yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Lalu ia mempersiapkan kematiannya sebelum mati. Rasulullah SAW bersabda,
aku telah memohon izin kepada Allah Ta'ala untuk menziarahi kubur ibuku. Maka aku diizinkan. Karena itu, pergilah berziarah ke kubur. Karena hal itu akan mengingatkan maut. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa dengan menziarahi kubur akan mendapatkan tarbiyah. Abu Zanur berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, biasakanlah dirimu berziarah kubur, maka kamu akan mengingat akhirat. Mandikanlah mayat, karena itu adalah obat bagi badan yang kosong dari kebajikan. Darinya kamu akan memperoleh nasihat yang besar. Sertailah sholat jenazah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat sedikit kegelisahan dan kesedihan. Karena orang yang sedih, cemas akan akhirat berada di bawah naungan Allah SWT. Dan akan menjadi orang yang selalu mencari kebaikan-kebaikan. Sabda Rasulullah SAW lainnya, ziarahilah orang-orang sakit dan ikutlah iringan jenazah. Hal itu akan mengingatkanmu kepada akhirat. Suatu ketika seorang ahli wara dan ahli hikmah mengikuti iringan jenazah. Ketika itu orang-orang menunjukkan kesedihan mereka terhadap mayit. Lalu ahli wara itu berkata, jika kalian menyesal dan bersedih terhadap diri sendiri, itu lebih baik bagimu. Orang yang sudah pergi atau mati telah selamat dari 3 musibah, yaitu ketakutan melihat malaikat maut, karena ia tidak akan lagi melihatnya. 2. Pedihnya sakaratul maut. 3. Kesudahan yang buruk. Pikirkanlah dirimu sendiri, sebab ketiga musibah ini akan datang kepadamu. Suatu ketika Abu Darda mengiringi suatu jenazah. Dalam perjalanan ada yang bertanya, jenazah siapakah itu? Abu Darda menjawab, jenazahmu. Jika engkau tidak suka, maka itu adalah jenazahku. Maksudnya sekarang adalah waktu untuk memikirkan kematian diri sendiri. Tidak patut berbicara sia-sia. Hasan Basri berkata, aku heran melihat orang yang sudah menerima perintah agar mempersiapkan bekal perjalanan ke akhirat, dan telah diumumkan bahwa tidak lama lagi perjalanan itu akan dimulai, tapi ia masih sibuk bermain-main dengan dunia. Mengenai Hasan Basri terdapat riwayat yang masyhur bahwa apabila ia melihat jenazah, maka wajahnya akan berubah menjadi amat sedih, seolah-olah ia baru mengebumikan jenazah ibunya. Alhamdulillah, abang baca rekan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Ta'ala dan kuasa untuk menyampaikan kepada yang lain. Amin.